Pertama, kita siapkan air mendidih, masukkan 400 gram daging ayam. Ini berat bersihnya ya, Bun. Di sini aku beli ayam setengah kilo, kemudian aku minta difiletkan. Aku gunakan ayam bagian dada, dan nanti kalau ada tulangnya jangan dibuang. Itu daging yang ada di tulangnya bisa diambilin sedikit-sedikit ya, Bun. Jadi berat bersihnya ada 400 gram. Ini dia ayam yang sudah matang dan kondisinya juga sudah sedikit hangat, jadi nggak terlalu panas banget ya, Bun. Kemudian untuk ayamnya ini mau aku potong. Untuk memotongnya nggak usah yang kecil-kecil banget, kita potong asal aja ya, Bun. Pastikan kita gunakan pisau yang tajam, dan pastikan juga tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya, Bun. Dan ini ada sedikit tulang, kita ambil aja. Dan itu kan ada ayam yang di wadahnya remukan, itu nggak usah dipotong lagi. Kemudian ayam yang sudah kita potong kita letakkan kembali ke wadah dan akan kita masukkan ke dalam chopper. Lalu ayamnya mau aku chopper hingga benar-benar lembut ya, hasilnya seperti ini. Setelah dichopper, ini bisa langsung kita pindahkan ke wadah yang cukup besar. Nah, kita akan tambahkan bumbu. Ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena dan 1 butir telur. Menurutku ini perbandingannya sudah pas, dan untuk tepungnya nggak usah ditambahkan lagi ya, Bun, supaya nanti rasa ayamnya itu lebih berasa ya. Oke, ini kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan warna kuning dari telurnya itu sudah tidak ada ya, Bun, jadi sudah menyatu. Dan tekstur ayamnya nanti sudah lebih halus seperti ini. Dan ini untuk isiannya sudah siap kita gunakan. Selanjutnya kita siapkan kulit pangsit. Di sini aku ambil beberapa lembar terlebih dahulu ya, Bun, karena nggak tahu nanti butuhnya berapa, jadi kita ambil seperlunya terlebih dahulu. Ambil 1 lembar kulit pangsit, lalu kita beri isian sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Di sini aku menggunakan sendok takar supaya nanti isiannya itu sama ya, Bun, jadi nggak ada yang berat sebelah. Atau bisa juga kalian gunakan sendok teh biasa gitu. Pastikan press ya, Bun, jangan yang mujung gitu. Dan di sini untuk perakatnya aku gunakan air biasa saja, kita olesi pinggirannya menggunakan air. Kemudian ini akan kita bentuk seperti segitiga ya, Bun. Hasilnya seperti ini, kita bentuk seperti ini terlebih dahulu saja, lalu kita sisihkan. Buat sekali lagi ya, Bun, untuk caranya masih sama. Bisa juga ini kulit pangsitnya kita olesi menggunakan air terlebih dahulu, baru kita beri bahan isian sebanyak 1 sendok teh. Kemudian bisa kita lipat menjadi bentuk segitiga ya, Bun. Pastikan rapat. Kalau sudah, bisa kita simpan di wadah yang tertutup supaya nanti kulit pangsitnya tidak mudah kering ya, Bun. Lakukan seterusnya tahap ini sampai selesai. Oh iya, ini kulit pangsitnya nggak langsung aku bentuk, karena bisa dilihat ya, kalau mau langsung dibentuk gini nanti akan berubah ya, Bun, tuh. Jadi bentuknya nanti kurang cantik aja menurutku. Jadi kulit pangsitnya aku bentuk segitiga terlebih dahulu ya, Bun. Dan ini kulit pangsit yang terakhir, Bun, karena kulit pangsitku di kulkas sudah habis dan gak ada stok lagi. Sedangkan bahan isiannya itu masih ada. Cuma nggak apa-apa, ini nanti bisa kita akalin. Sementara ini aku dapat 45 pieces terlebih dahulu. Dan untuk bahan isiannya ini jangan dibuang, ini bisa kalian masak lagi, atau bisa juga karena aku masih ada sisa stok kulit dimsum di kulkas ya, Bun, jadi nanti mau aku isi aja menggunakan kulit dimsum. Cuma karena ini masih keras, jadi aku biarkan di suhu ruang terlebih dahulu. Dan ini mau aku goreng tapi nggak semuanya ya, Bun, karena kebanyakan. Jadi di sini mau aku simpan di kulkas sebagiannya terlebih dahulu, dan untuk sisanya nanti mau aku goreng. Sebelum digoreng mau aku bentuk terlebih dahulu ya, Bun. Untuk caranya, olesi kulit pangsit menggunakan sedikit air dan akan kita bentuk seperti di video ini. Untuk membentuknya mudah banget kok, Bun. Kalau sudah, ini bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Dan ini bisa banget dibentuk langsung aja kayak gini dan langsung kita goreng. Karena kulit pangsit itu mudah banget matang, jadi cukup goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan kalau sudah kokoh bisa dibalik, kita goreng sampai berubah warna sedikit kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang.
Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng ya bun. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku buat saus cocolannya, masukkan 50 ml minyak goreng ke dalam teflon, tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar, dan ini akan kita tumis cukup sebentar saja ya bun. Jangan sampai berubah kecoklatan. Lalu kita masukkan 5 sendok makan saus sambal. Masukkan juga 2 sendok makan cabai bubuk kasar. Kemudian ini mau aku tumis cukup sebentar saja. Selanjutnya kita tambahkan 250 ml air dan kita aduk cukup sebentar saja ya bun. Kemudian ini mau aku tambahkan perbumbuan, ada 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh micin. Ini jangan di skip supaya lebih gurih. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir dan setengah sendok makan cuka makan. Kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Oh ya, ada bahan yang kelupaan. Di sini tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk ya bun. Dan kita aduk kembali. Kemudian ini kita tunggu sampai mendidih terlebih dahulu. Dan supaya lebih kental, di sini aku tambahkan larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang sudah dilarutkan menggunakan sedikit air. Lalu kita masukkan larutannya dan kita aduk cepat. Kita masak sampai matang dan juga sedikit mengental seperti ini ya bun. Kalau sudah matang, matikan api kompornya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu dan biarkan hingga dingin. Dan kalau sudah dingin, bisa kita kemas menggunakan plastik es lilin ya bun. Di sini aku menggunakan ukuran 4x20 cm. Dan untuk satu plastik ini aku isi sebanyak 6 sendok makan ya bun. Kemudian kita tutup hingga rapat, pastikan masih ada gelembung udara di dalamnya. Dan ini dia saus sambalnya sudah jadi dan siap digunakan. Kemudian di sini aku siapkan styrofoam dan kita masukkan pangsit yang sudah kita goreng tadi sebanyak 5 pieces. Lalu masukkan juga saus sambal. Dan ini dia pangsit gorengnya sudah siap dijual. Untuk satu styrofoam ini bisa dijual di harga 10.000 ya bun. Untuk harga jualnya bisa juga kalian sesuaikan di daerah masing-masing ya bun. Nanti bisa disesuaikan saja karena rasanya full ayam nih ya. Jadi di tempatku bisa dijual satu styrofoam di harga Rp10.000. Dan ini dia hasilnya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget. Luarnya garing, renyah, dalamnya itu lembut, rasanya pas. Dan ini tuh gurih, sedikit manis ya bun dari saus sambalnya. Untuk ayamnya memang aku buat yang gak terlalu manis, jadi lebih condong ke gurih. Dan ini wajib banget kalian coba, cocok untuk ide jualan atau cemilan anak-anak di rumah. Bisa juga ya bun kalau mau dijadikan itu frozen food. Insya Allah laris manis kalau dijual. Dan anak-anak juga pastinya bakalan suka banget sama jajanan satu ini.